Girl tahun 2023 kemarin itu juga juara 4. Kalau untuk SNM terakhir ini juara 3. Hai Sobat Fatma, selamat datang di studio podcast Fatma Berkelas. Kenalin, aku Natasha, host podcast kali ini. Oh ya guys, di video podcast kita kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya bakalan menginspirasi, memotivasi, dan siapa tahu bakalan menjadi idola kalian selanjutnya nih guys. Ada Kak Sally dan Kak Jasmine. Oke, yang pada belum tahu Kak Jasmine dan Kak Sally ini siapa, kita bakalan gali lebih dalam lagi dalam episode podcast kita Bipres, Bincang-Bincang Prestasi. Apa kabar Kak? Baik. Dengar-dengar Kak Sally dengan Kak Jasmine ini adalah salah satu anggota dari tim futsal putri, bener ya Kak ya? Ya, Nah dari awal mulanya itu kenapa sih kok bisa minat dengan futsal putri itu Kak? kalau dari saya dari hobi. Oh, dari hobinya Dari emang hobi dari kecil. dari kecil. Nggak dikasih tahu nggak sih Kak, dari kecilnya tuh dari apa? Dari kecil itu udah bermain sama cowok-cowok di lingkungan. Terus kalau SD itu sama cowok laki-laki pas istirahat mainnya. Oh jadi emang sukanya tuh udah dari kecil banget ya Kak, Iya. dari SD. Kalau Kak Jasmine? Saya juga sama sih, dan kebetulan masuk ke sini punya kesempatan buat tanding membawa nama Fatma. Jadi ya hobi saya futsal, ada ekstra futsal, jadi saya futsal. Oke gitu Kak ya. Terus kan kalau misalkan yang kita tahu kan Kak Jasmine sama Kak Sally ini kan udah kelas 9 ya, pasti kan udah ikut futsalnya itu dari kelas berapa Kak? Kalau saya 7. Kalau saya sih 8. Oh berarti kan udah 3 tahun, berjalan 3 tahun dan berjalan 5 tahun tuh Kak ya, pasti udah banyak banget pengalaman itu. Boleh diceritain nggak sih Kak pengalaman pertamanya saat main di lapangan sepatu itu gimana? Di Yayasan Negara tahun 2022 itu seru, soalnya itu sulit juga, soalnya juara harapan 4. Kalau Yayasan Negara tahun 2023 kemarin itu juga juara 4. Kalau untuk SNM terakhir ini juara 3. Itu menurut saya yang juara 3 itu membutuhkan ekstra latihan terus sih. Kalau Kak Jasmine? Kalau menurut saya sih main di tim Fatma ya termasuk yang kompak dan seru juga sih. Jadi nambah keseruan hidup aja sih, nambah warna. Terus kan di depan kita ini ada piala juara 3 lomba futsal putri. Ini tuh waktu di SN. ada kesulitan nggak sih Kak saat meraih ini? Tadi kan dibilang cukup sulit juga dan butuh latihan terus. Itu bisa diceritain nggak sih? Ya sulit, soalnya pas lawan SMN 2 Palsan sama SMN 2 Magetan itu kalah 3-2 dua-duanya. 3-2. Terus kan tadi bahasnya latihan tuh. Kalau latihan itu biasanya di mana Kak? Di sekolah, kalau hari Minggu di lapangan sawu, kalau hari biasanya di lapangan zona. Oh jadi banyak tempatnya juga Kak ya? Terus ada susah senangnya nggak sih Kak selama bermain futsal itu? Kalau susah senangnya sih banyak ya, kayak waktu kalah itu bakal terpuruk banget dan nyembuhin mentalnya tuh susah gitu. Kalau senangnya sih gak usah ditanya ya, senang banget bisa juara 3 mewakili Fatma ini, cukup senang. Kalau Kak Selin mungkin saat latihan gitu ada susahnya atau? Ya susahnya mungkin saat latihan nggak pada serius, kalau datangnya terlambat, kayak gitu sih. Kalau senangnya ya punya teman yang banyak, dapat
prestasi terus bisa mendapatkan juara 3 meskipun belum cukup, tapi menurut saya itu udah cukup. Nah, terus kan di balik semua prestasi yang diraih dalam ekstrakurikuler futsal itu Kak ya, ada prinsip nggak sih dari dirinya Kak Selin sama Kak Jasmine? Mungkin bisa dari Kak Jasmine dulu. Kalau saya sih karena sekarang udah juara ya, prinsip saya sih karena usaha tidak mengkhianati hasil, jadi teruslah berusaha, jangan menyerah. Kalau Kak Selin? Kalau dari saya, meskipun kemarin kita kalah, nggak apa-apa. Yang penting kita terus berusaha, nggak ada kemenangan tanpa kekalahan. Ya. Setelah prinsip tuh, pasti kan kalau misalkan futsal tuh pasti ada kalah, ada menang, karena juga mental down gitu Kak ya. Ada nggak sih support system di belakangnya Kak Selin sama Kak Jasmine? Kalau dari saya pastinya orang tua, pelatih, teman-teman saya sih. Saya juga sama sih kurang lebih, gak ada teman-teman yang paling menyupport saya. Oke. Nah, terus kan sekarang ini Kak Jasmine sama Kak Selly kan udah di kelas yang paling atas ya, udah paling senior lah ya dari adik-adiknya gitu. Terus kan Kak Jasmine juga salah satu kapten ya, kapten dari tim futsal. Nah, itu tuh punya nggak sih pesan-pesan untuk para adik-adiknya yang ikut futsal ataupun semua adik-adik kelas 8 dan kelas 7 yang ada di SMP Pak? Kalau pesan saya sih yang buat ikut futsal terus semangat ya. Kalau ada kakak-kakaknya yang mungkin julid dan digubris, tetap latihan terus aja biar bisa meningkat skillnya. Kalau Kak Selly? Kurang lebih sama. Gak usah didengerin apa kata-kata orang lain. Kalau niatnya mau ikut latihan, ya latihan aja. Siapa tahu bisa ikut pas pertandingan dan bisa membanggakan SMP. Amin. Kan itu tadi pesan untuk para adik-adik ya. Sekarang ada nggak sih Kak pesannya untuk Spatma? Karena kan emang Kak Selly sama Kak Jasmine kan udah kelas senior banget, bentar lagi kan nggak ada setahun kan udah lulus kan. Ada pesan nggak untuk Spatma berkelas ini? Ya, semoga Spatma semakin berkembang di dalam semua bidang sektor olahraganya. Dan bukan olahraga aja sih, kayak misalnya Spatma TV juga semoga makin berkembang dan Amin, semoga semua doa dari Kak Selly dan Kak Jasmine terkabulkan di Spatma ini. Dan terima kasih kepada Kak Selly sama Kak Jasmine ya. Sampai sini saja perbincangan kita sama Kak Selly dan Kak Jasmine, dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.